pria ini, agar wanita idamannya tetap ada di sisinya, walaupun anggota tubuhnya diamputasi. Seperti patung yang tidak berdaya, dia ingin wanita ini bergantung padanya. Cinta yang gila dan tidak masuk akal. Pria ini bernama Nick. Kekurangan kasih sayang, tumbuh dalam keluarga yang dingin dan rumit. Ibunya bangga akan kecantikannya. Berjalan di antara banyak pria, dia suka melihat dari wajah Nick muda, tidak peduli padanya. Bahkan mendengarnya memanggil ibu, dia akan menatapnya dengan tatapan tajam. Khawatir akan merusak kebaikannya. Ayah adalah seorang dokter terkenal, tapi selalu sibuk bekerja, dan selalu menjawab, tidak adanya peran orang tua. Biarkan Nick muda merasa kesepian dan linglung. Dia menjadi rendah diri dan pengecut. Beberapa tahun berlalu, Nick menjadi ahli bedah terkenal. Dia mengingat moto keluarga, bekerja keras. Bahkan sebelum pemakaman ibunya selesai, kembali ke rumah sakit untuk operasi. Dia kembali ke villa peninggalan orang tuanya, dan mengingat masa kecilnya. Pria yang berbeda berjalan keluar dari kamar ibunya. Ibu yang mudi dan tidak mencintainya, membuat dia was-was. Dia bahkan selalu mengusap bibir sebelum minum. Hari ini di bar, Nick bertemu dengan wanita yang mengubah hidupnya. Namanya Helena. Dia sangat cantik. Orang lain pasti akan mencari cara mendekatinya. Namun berbeda dengan Nick, dia menghindar. Dia tidak berani menyapanya. Saat berlari, dia tidak sengaja melihat rumah Helena. Dia juga tidak berani mengetuk pintunya. Tapi dia bisa memanjat pohon, dan melihat wanita idamannya. Di sana juga ada Roy, pacarnya Helena. Air liur yang belum keluar, berubah menjadi air mata. Nick berlari, dengan hati yang hancur, menghubungi temannya. Bagaimana jika Helena bersama dengan pacarnya? Temannya memberitahunya, kamu masih memiliki pacar. Benar, pacarnya masih di rumah menunggunya makan. Tapi Nick tidak marah. Dia pergi ke toko bunga, menulis surat cinta dan mengirimkan bunga. Walaupun sedih, tapi dia masih mencintainya. Tiba di rumah, pacarnya sudah tidur. Di hatinya hanya ada Helena. Dia terus menghubunginya, mengganggu kencan Helena dengan Roy. Demi mencari kesempatan mendekati Helena, Nick juga mengadakan pesta. Helena tiba, dan Nick menyambutnya. Tapi Helena sangat bangga. Semua mata menatapnya. Kecantikannya menarik perhatian tamu undangan. Helena menatap Russell. Helena tidak bisa mengendalikan diri, melompat ke air mancur. Sosok yang cantik dan anggun, membuat Nick semakin terpesona. Tetapi Helena tidak mencintainya. Helena dan Russell berpelukan lalu pergi. Nick yang pengecut dan tak berdaya, seperti anak yang ditelantarkan oleh ibunya. Tapi segalanya berubah. Dompet Helena jatuh, dan dia menghubungi Nick. Dia besok akan pergi ke Meksiko, berharap Nick bisa mengantarnya ke bandara. Mendengar Helena akan pergi, Nick panik. Keesokan harinya dia sengaja terlambat, agar Helena tidak pergi. Meskipun tasnya telah dikembalikan, Nick menyembunyikan ponselnya, menjadikan ini alasan agar Helena bisa ke rumahnya. Helena melihat kebaikannya, dan memberitahunya, dia tidak mencintainya sama sekali. Helena tidak keberatan berteman dengannya. Nick ingin makan siang bersamanya, menghalanginya pergi. Helena akhirnya tidak tahan. Dia mengambil ponsel dan tasnya, lalu pergi. Nick mengejarnya, memanggil namanya. Helena berbalik, dan melangkah mundur. Sebuah mobil yang melaju kencang datang. Ketika Helena bangun, dia kehilangan kedua kakinya. Nick berdiri di depannya. Dia adalah pelakunya. Nick tidak membawanya ke rumah sakit. Sebaliknya, langsung mengamputasi kakinya, dan menjelaskan demi menyelamatkan hidupnya. Tentu saja Helena tidak akan percaya. Helena frustasi karena kehilangan kakinya. Dengan marah melampiaskan amarahnya pada Nick. Dan Nick diam-diam menutup pintu. Biarkan dia melampiaskan amarahnya. Nick mengurung Helena di rumah. Pintu ditutup, saluran telepon dicabut, memutuskan kontak dengan dunia luar. Dia juga tidak bekerja lagi. Rumah sakit kekurangan dokter, jadi Dokter Alan datang mencarinya. Dia melihat Helena yang kehilangan kakinya. Sangat terkejut, lalu bertanya pada Nick mengapa tidak membawanya ke rumah sakit. Nick menukar posisi dokter utama sebagai gantinya, meminta Alan untuk merahasiakannya, dan berhasil menyogoknya. Bahkan jika Helena kehilangan kakinya, dia tidak akan menyerah padanya. Dia terus mencari kesempatan meminta bantuan. Tapi Nick menghentikannya. Hari ini, pacar Nick sudah lama tidak melihatnya, karena khawatir padanya. Pacarnya datang mencarinya. Helena bergegas ke pintu dengan kursi rodanya dan berteriak. Tapi itu Nick menyembunyikannya.
Pacarnya memeluknya, dan berkata dia merindukannya, agar bisa menghubunginya. Dia terus menghubunginya, tapi Nick yang bingung, sengaja mengusirnya dengan sikap dingin. Pacarnya yang marah, mengembalikan kunci rumah Nick, dan pergi. Helena melihatnya seperti ini, menghinanya, berkata dia sungguh kasihan. Kata-kata penuh penghinaan dan merendahkan. Helena semakin kesal, dia mengulurkan tangannya dan mencekiknya. Tiba-tiba, wajah Helena berubah menjadi wajah ibunya. Nick terkejut. Nick menatap wanita di depannya, membuat sebuah keputusan. Keesokannya, Helena masih cantik, berpakaian bagus. Tapi dia yang telah lama terkurung, bahkan lengannya juga diamputasi. Benar-benar berubah menjadi seperti patung. Meskipun dikelilingi oleh bunga yang ditanam Nick untuknya, perlakukan dia seperti seorang ratu. Tapi apa gunanya semua ini? Helena tidak tahan lagi. Dia merasa putus asa dan menerima kenyataan. Dia tertawa keras, menertawakan semua yang absurd dan gila ini. Menertawakan bagaimana dia menjadi seperti ini. Bahkan jika bulu matanya jatuh, dia tidak bisa mengambilnya sendiri. Nick meminta Helena memohon padanya. Helena berkecil hati dan mengatakan keinginan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Namun Nick berkata, Helena yang keras kepala memiliki mental yang kuat. Dia berniat melarikan diri. Tepat ketika Nick menelepon, mencari bantuan, Nick dengan ragu meletakkan telepon di telinganya. Helena mengambil kesempatan terakhir, berteriak meminta tolong. Tapi pria malang ini tidak akan membiarkannya. Saat ini Nick memulai marah kepada Helena. Berkata padanya, hanya aku yang akan mencintaimu, menjagamu. Jika saya tamat, maka kamu juga tamat. Melihat Helena menangis, dia mengambil pistol, dan menaruh ke kepalanya. Namun Helena berkata jangan. Dia pun terpaksa mengaku, selain Nick yang telah membuatnya seperti ini, tidak ada lagi yang bisa menerimanya. Untuk lebih merangsang Helena, Nick juga membawa pulang wanita lain. Ini membuat Helena kesal, ada sedikit rasa cemburu. Dia benar-benar menerima Nick, berkomunikasi dengannya, bergantung padanya, mendengarkan dia membaca, mencicipi makanannya. Jika kemalangan Helena bukan disebabkan olehnya, mungkin ini akan menjadi cerita. Sampai suatu hari, mereka terganggu oleh kedatangan tamu tak diundang. Roy menemukan mereka. Melihat Nick mencium pacarnya, Roy memukulnya. Melihat pacarnya yang cantik menjadi seperti ini, dia tercengang. Helena juga sedih bertemu dengannya, tidak berani menatap mantan kekasihnya. Tapi ketika Roy akan membunuh Nick, dia menghentikan Roy, dan juga mengusirnya. Roy bertanya padanya, Roy marah dan pergi. Nick jatuh ke tanah setelah menabrak patung Venus. Helena menunjukkan cintanya kepada Nick, membangunkan dia dan berkata dia membutuhkannya. Dan Venus yang tidak stabil jatuh ke arah Nick. Saat itu juga, tirai tiba-tiba ditarik. Nick terbangun. Ternyata semua ini adalah mimpi yang dia alami selama 6 jam. Kenyataannya, setelah Helena mengalami kecelakaan mobil, dia segera memanggil ambulans, membawanya ke rumah sakit. Helena saat ini berbaring di kamar pasien setelah operasi. Nick menjenguknya, mengecek kesehatannya, melihat wajah cantik, menyentuh tangannya. Tiba-tiba Nick mengingat mimpinya tadi, tuduhan Helena atas kesalahannya. Dia melihat sekeliling dengan ketakutan, lalu melihat Helena dengan rasa bersalah, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia lalu membuka pintu dan keluar. Dia tidak bisa memaafkan dirinya. Apa yang dia lakukan pada Helena dalam mimpinya, meskipun semuanya adalah mimpi. Bayangan ibunya membuatnya merindukan cinta, untuk tinggal dalam mimpi. Helena yang tidak mencintai dirinya sendiri seperti ibu yang ada di sisinya. Kenyataannya dia masih pria pengecut yang baik hati. Pertama kali setelah Helena terluka, memanggil ambulans. Nick yang rapuh menandunya sendirian. Dia yang pengecut, bahkan berteriak agar pengemudi melaju cepat. Dia mencintai Helena dan dia memiliki hati yang baik. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang kejam padanya. Di dalam mimpinya, dia ingat dengan tatapan ibunya. Selalu berkata padanya, ibunya tidak membutuhkannya. Dengan didikan seperti itu, membuat dia menjadi pengecut. Karena Helena, dia membenci dirinya sendiri, dan bangun dalam ketakutan. Dia mengerti, dia mencintai Helena tapi itu hanya dalam mimpi. Sebuah kalimat yang Helena katakan dalam film klasik ini, kamu mencintaiku sebagai wanita atau mencintaiku sebagai objek. Kapanpun, cinta seharusnya tidak menjadi belenggu kendali, mengubah orang yang dicintai menjadi objek.